Selamat pagi, bertemu kembali di channel Scrap 1064. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit mengenai pengolahan emas. Jadi kita yang berkutat di dalam pengolahan emas ini di Indonesia mengenai gold recovery ya. Gold recovery di Indonesia itu cukup ramai ya. Jadi banyak pelakunya ya, banyak pengolah-pengolah di Indonesia ini. Tapi kekurangan bahan ya, karena kan itu elektronik waste atau scrap atau waste ya kalau bahasa ininya, bahasa Inggrisnya. Jadi banyak pengolah yang sekarang ini sudah mundur dari YouTube, yang meramaikan YouTube ya, seperti dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah ya. Karena saya yakin itu masalah kendala bahan. Limbah elektronik itu terbatas, apalagi dengan kelas ekonomi kita ya, yang pemakai elektronik sampai umur berapa tahun sebuah komputer itu digunakan lalu dibuang jadi limbah ya. Biasanya sih berlangsung lama ya, jadi umurnya diusahakan seekonomis mungkin ya, karena sebagian besar menengah ke bawah ya. Jadi saat ini akhirnya banyak yang pengolah yang berhenti, jadi mereka berhenti mengolah. Itu pengolahan yang ini, pengolahan limbah elektronik itu disebut dengan gold recovery ya. Artinya mengambil kembali yang sudah ada. Gold recovery. Sekarang kita kehabisan bahan itu, bahan limbah elektronik. Karena limbah elektronik ini kita rebutan, pengolah-pengolah pribadi ya. Di Indonesia ini belum ada skala industri untuk pengolahan limbah elektronik. Tapi kalau negara tetangga kita kayak Malaysia, Singapura itu sudah mengolah limbah elektronik itu secara industri, pabrik ya. Mereka punya pabrik. Bahkan dari Indonesia ini pun diimpor ya. Kita ekspor limbah-limbah itu. Misalnya PCB ya, PCB yang kita sudah nggak bisa olah di ekspor ke sana. Ya, mereka sudah mengolahnya secara industri. Hasil emasnya berkilo-kilo. Sementara di Indonesia ini nggak ada, belum ada. Pengolah-pengolah di sini hanya pribadi-pribadi atau rumah tangga lah. Kita juga belum seperti Bangladesh itu yang mengolah limbah itu berkelompok, mereka banyak dengan alat-alat yang berat ya. Kita di sini kekurangan alat, kita cuma mengandalkan kimia, penggiling yang skala kecil semua itu alat-alat kita tuh. Yang kita gunakan hanya alat-alat seperti saya punya ini, alat-alat sedikit kayak gini nih. Ini contohnya ya, kayak saya ini pelipur logam, ini blender, bahan kimia ini ya. Jadi kita punya sumber daya itu terbatas.
untuk mengolah limbah elektronik ini secara masif ya. Ya sekarang kan kita harus membeli bahan ya, bahan limbah ini. Misalkan prosesor per biji dijual 7.000. Oh, memori dijual per kilo 1,5 juta. Ada apalagi yang mudah-mudah itu ya, pin kita beli. Jadi kalau orang yang memang sudah ahli ya, kalau memang dia sudah ahli, dia bisa membeli lalu mengolah dapat hasil, selisih ya, antara modal dan hasil, itulah yang didapat. Tapi kalau yang masih belajar tidak mungkin ya membeli bahan seperti itu. Kita bisa beli bahan-bahan yang murah lah di Shopee atau di Tokopedia ya, supaya untuk belajar aja, untuk praktek ya. Jangan kira bahwa pengolah ini begitu praktek itu langsung jadi. Tidak ada yang seperti itu. Dia mengorbankan banyak material, banyak kimia, banyak tenaga, pikiran itu sebelum dia jadi. Bisa jadi 3 tahun dan mengorbankan jutaan material, baru dia bisa berhasil mengolah dengan pengalaman dan pengorbanan. Tidak ada yang langsung jadi. Jadi Indonesia mau kemana ini kalau limbah elektronik habis, bahkan diambil oleh negara lain? Kita pengolah-pengolah di sini tidak memiliki sumber daya yang cukup. Jadi solusinya adalah gold prospecting. Gold prospecting itu artinya mencari sumber-sumber emas, yaitu di mana? Di alam. Alam Indonesia itu kaya dengan emas, hampir di semua sungai Sumatera ya. Kalau kita mulai dari Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Barat itu pasti mengandung emas. Lalu di Sumatera Utara, mungkin Sumatera Utara banyak palladium. Di gunung-gunung itu palladium. Jadi kita mencari sumber-sumber emas. Seperti kemarin di Sulawesi Utara, di laut, di pinggir laut ya, batu-batu ada yang mengandung kadar emas. Di pasir-pasirnya tuh ada emas. Kadang-kadang kagetan ya, tiba-tiba masyarakat sekitar menemukan emas. Jadi mereka menemukan emas itu kan bentuk-bentuk ya, kalau butiran atau nugget ya, nugget gitu ya, atau udah macam batu lempengan. Tapi mereka kan nggak tahu kalau emas itu tidak selalu dalam bentuk butiran atau lempengan seperti itu. Dia juga bisa dalam bentuk ukuran mikro. Ya, jadi ukurannya mikroskopik namanya itu. Hanya bisa dengan kaca pembesar yang 30, 40, 60 kali bisa dilihat. Dan mengolahnya adalah secara kimia dengan nitrit, dengan sodium nitrat, potasium nitrat, dengan HCl, dengan hidrogen peroksid ya. Jadi ada peluang di dalam gold prospecting. Gold prospecting ini kaya Indonesia ya. Seperti hanya di luar ya, seperti di Amerika, di mana kan mereka punya kebebasan untuk mengolah emas. Yang penting di lahan mereka atau di lahan yang diberi izinnya. Kalau kita di sini
kadang-kadang undang-undang itu yang mempersulit ya. Jadi kita nanti dianggap ilegal apa segala macam birokrasi lah. Jadi tapi kita bisa tetap mencari ya di mana-mana, di sungai, di gunung, di apa, mungkin lahan yang kita beli dulu lahan itu, lalu kita mengeksplor atau prospecting emas di daerah lahan kita. Yaitu idealis karena kita harus membeli lahan dulu. Jadi Indonesia ini prospeknya bagaimana mengenai pencarian emasnya. Ya akhirnya sih ke gold prospecting ya, karena kita punya alam yang kaya. Ada gunung-gunung, ada sungai-sungai, ada laut, ada pasir, ada pantai. Ini yang saya ingin sampaikan ya, kalau kita berpeluang untuk gold prospecting. Kalau kita sudah kehabisan bahan gold recovery, yaitu limbah elektronik, kita tetap bisa mencari rezeki dengan cari emas. Negara kita ini kaya emas, sumber daya alam ya. Jadi itu yang saya sampaikan melalui video singkat ini ya, buat kita para pengolah ya. Kita menjajal gold prospecting yang mana kita kaya, sumber daya alam kita kaya untuk itu. Jadi sudah bisa membedakan antara gold recovery dan gold prospecting. Semoga memberikan insight ya video singkat ini, dan kita mencari rezeki kita di mana yang ditentukan bagi kita. Sekian, jangan lupa untuk like, subscribe untuk video berikutnya.